Setahun setelah kita memutuskan tak lagi sejalan, aku masih selalu sibuk dengan apa yang jadi jalanku. Masih dengan pikiranku yang tak pernah mau optimis dengan apa yang aku inginkan. Masih sibuk dengan apa yang bisa aku lakukan untuk tak lagi mengingatmu, mengingat papa mamamu. Meskipun di kontakku masih ada ibu dan bapak, yang artinya itu mama papamu. Ya, kita memang menyudahi semua dengan baik. Tak hanya baik-baik, kita masih menjadi keluarga. Hanya tak seintens saat itu, tak lagi dengan saling berkabar setiap waktu. Dan bulan kedua tahun ini, saat itu panas terik siang menunjukkan pukul 13.40. Ya, saat panas-panasnya. Dung ding, ada pesan darimu. Mas ada di rumah. Aku kaget. Ada pesan darimu yang mungkin hampir setahun kamu tak mengirim pesan singkat padaku. Iya, Ra. Mas ada di rumah. Mas jaga toko. Ada apa? Aku main ya. Aku jawab singkat. Oke. Tanpa mencoba mencari bahan pembicaraan panjang, layaknya orang kasmaran yang hal kecil saja bisa jadi bahan obrolan. Tidak seperti kita dulu, yang seolah muridmu yang tak begitu lucu pun bisa kita jadikan pembicaraan hingga larut malam. Atau tentang drama Korea favoritmu yang terpaksa dengan senang hati aku dengarkan karena aku memang tak memahaminya. Kita terlalu sering berbincang di waktu menunggu tidurmu. Kita teleponan dengan dalih menemaniku beberes toko yang aku buka hingga larut malam. Ya, tokoku memang terkenal buka hingga larut malam, namun terkenal juga buka terlalu siang. Pola tidurku yang berantakan karena aku harus memanajemennya sendiri. Aku tahu kamu pernah ingin membantuku menangani pertokoan. Tapi aku saja khawatir dengan skripsimu waktu itu. Kamu sudah semester akhir. Dan akhirnya aku cukup bangga karena kau lulus dengan status cum laude Fakultas Sastra. Yang sebenarnya memang aku impikan. Tapi aku tak bisa melanjutkan meja kuliah. Karena aku harus bekerja untuk keluargaku yang harus aku nafkahi. Beruntung atau tidak, kita tak perlu menilainya. Seperti kata mamamu, hidup ini tentang menjalani, Mas, bukan menghakimi ini itu. Ya, itu akan selalu ku ingat seumur hidupku. Aku memang sudah terlalu akrab dengan mamamu. Aku sudah seperti anak sendiri buat beliau. Cukup lama aku menunggumu, 20 menit mungkin. Ya, aku paham, kamu tak pernah berkendara dengan kecepatan tinggi. Ya, tepatnya kamu lebih suka hati-hati daripada harus ngebut dan terlalu berbahaya buatmu. Aku tahu penglihatanmu sedikit berkurang karena kamu terlalu sering membaca sambil tiduran. Siang itu, kamu dengan baju panjang hitam berindah perak, himar abu-abu tua kesukaanmu. Ya, aku ingat, itu aku yang beli. Aku mengaku padamu itu dapat dari marketplace dengan harga 10.000 saja. Ya, kalau kamu tahu itu mahal, kamu akan marah. Kamu memang tak suka kalau aku terlalu boros. Uangnya harus kita tabung untuk nikah kita nanti. Nikah yang estetik seperti katamu. Walaupun akhirnya kau bilang, estetik itu hanyalah KUA. Sesederhana itu. Meskipun ternyata bukan denganku. Ya,
Himar abu-abu yang menutup hampir setengah badanmu, yang memang tak begitu besar. Namun wajah manismu tertutup masker. Ya maklum, pandemi ini merubah adat kita yang dulunya mungkin saling bertatap. Dan aku bisa melihat pipi merahmu yang sering terlihat canggung kalau kita sedang berbincang. Tak hanya kamu, aku pun terlihat memerah begitu gugup kalau sedang berada di dekatmu. Memang kita dulu tak seperti yang lain. Dekat tanpa apapun terucap, tanpa sentuhan fisik layaknya pasangan Korea yang 3 tahun itu yang berkesan baik, berkesan hangat layaknya keluarga yang sudah terbangun lama. Namun entah di mana aku sembunyikan rapat nafsuku, hingga mataku menatap matamu lama pun tak sanggup. Aku terkesan denganmu. Aku pernah mengungkapkan perasaanku dulu di masa setahun setelah perkenalan itu, dan menjalaninya dengan sepenuh hati. Kita tak pernah tahu atau mau tahu tentang akhir dari cerita kita. Dan tak terasa sudah lebih dari 37 bulan berjalan. Kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tak lama, langsung kamu julurkan bungkusan berbalut tas plastik hitam. Apa ini dah? Tanyaku. Kamu menjawab lembut. Donat mas, coklat kacang kesukaan mas. Oh ya mas, aku gak bisa lama-lama ya. Masih harus bantu Uma di rumah. Lalu aku mempertanyakan maksud kedatanganmu. Ada apa, Ra? Aku memaksa dia menjelaskan tentang apa yang terpendam di dahi dan matanya. Aku hafal pola wajahnya. 3 tahun lebih itu sangat cukup waktu untuk menghafal mood atau tumpukan unek-unekmu. Tapi 3 tahun yang tak cukup meyakinkanku untuk berjuang berjalan menjadi imammu. Aku hanya memupus keinginanku sendiri. Aku meruntuhkan harapan yang kita bangun dengan seolah aku belum sanggup menjadi imammu. Kamu memang tak pernah bisa basa-basi. Walau ada yang kau sembunyikan, seolah berat ingin kau katakan padaku, tapi tetap harus kau katakan. Lalu aku dengar kau memaksa bilang padaku, Mas, aku akan menikah tanggal 21 nanti. Seketika aku dengar itu, aku tersentak seperti bidak raja yang kena skakmat oleh bidak ratu yang punya pola gerak lebih bebas meskipun tak bisa gerak L seperti bidak kuda. Siang itu seperti akan ada bencana dahsyat dan aku tak siap dengan bantal yang bisa aku jadikan penahan. Namun aku punya keahlian menyembunyikan hal-hal pahit. Aku bisa membuat ekspresi seolah aku tak bingung, aku tak kaget, seolah aku tak terperangah, yang sudah aku latih sejak kecil. Ya, sejak kecil. Karena sejak kecil hidupku sudah lebih baik dari Brotawali yang dijadikan ritual sabih para ibu yang mulai bosan menyusui anaknya. Aku menyambut pernyataanmu tadi dengan kerentetan kalimat penuh ekspresi ceria yang seolah aku ikut bahagia dengan berita itu. Ya, aku tak mau membebanimu dengan mimik mukaku. Aku tahu mengatakan itu saja kau sudah terlalu berat. Oh, laki-laki beruntung mana yang mendapatkan cintamu itu, Ra? Bagaimana kau bisa mengenalnya? Di mana? Kapan kamu dilamar? Aku tak kuat menahan rasa penasaranku yang terus menggema dalam otakku. Ra, kayaknya ada yang hancur nih. Kamu menjawab sambil tersenyum kecut. Apa, Mas? Aku jawab kecut dan seolah bercanda. Jeruan, Mas. Kita berdua tertawa lepas serentak seperti paduan suara milik Om Erwin Gutawa yang mengisi seluruh aula. Tak sekeras itu juga, hanya serentak dan seru, seolah ini semua tadi hanyalah jokes yang sering kita bicarakan kala kamu sedang menemaniku begadang.
Atau seperti cerita setelah kau pulang kerja di SMP dekat Pelengkung Gading sebelah pondok pesantren. Ya, lalu kamu menginisiatif menunjukkan foto lamaran. Foto saat orang tua dia yang beruntung itu bertemu dengan Papa Ma yang tampak sangat bahagia. Kamu menceritakan tentang bahwa kamu mengenalinya setahun lalu. Tak lama setelah kita tak lagi berkabar, tak lagi menyatukan perasaan saat sepertiga malam dan pagi yang dingin. Tak lagi menautkan cerita saat aktivitasmu penuh dan tentang pekerjaanku yang selalu pura-pura penuh. Tentang kita yang selalu berkabar tentang kejadian-kejadian yang kita lewati sehari-hari. Kamu kenal dia di mana, Ra? Tanyaku padamu. Aku dikenalkan abangku, Mas. Abang dari Pak D yang di Jakarta. Dia dosen satu kantor di Jakarta sama abang. Seketika pikiran burukku merajaiku. Ya, pantas saja kamu mau. Dia dosen dan kamu S1 sastra cum laude pula. Aku mah apa? Ijazah saja aku tak punya. Aku mulai meracau dengan umpatan yang tak lagi logis dan berperasaan. Padahal aku saja yang bodoh, tak mau berpikir baik tentang prasangka masa depan yang harusnya bisa aku kendalikan. Tapi aku kalah dengan pola pikirku yang sudah rusak. Sejak kecil aku merasa bahwa perceraian orang tuaku mengganggu cara berpikirku. Kamu menyela pikiranku yang kemana-mana. Jadi aku gak bisa mengundang Mas karena situasi pandemi. Buat keluarga saja tidak cukup, Mas. Tamu terbatas 100 orang atau kita akan dibubarkan paksa. Seketika aku berpikir, ada baiknya juga kalau aku tak perlu datang ke pernikahanmu. Aku tak perlu melihatmu mengucapkan akad. Dan aku tak perlu menjadi saksi bisu atas kata-kata sah yang membuat banyak orang mengucap syukur itu. Aku tak perlu pura-pura bahagia dengan mereka yang seolah aku tak terluka. Ya, aku memang seharusnya tak terluka. Dan memang tak perlu pura-pura. Memang aku sudah tak merasakan sakit lagi dengan ceritamu tadi. Ya, karena kita memang memutuskan menyudahi semua hubungan karena ada kesalahan dengan air mata atau saling melempar hujatan di sosial media. Layaknya artis yang mulai ketahuan punya selingkuhan yang ternyata sudah sejak sebelum mereka menikah dan sampai punya anak baru ketahuan. Ya, karena kita bukan anak-anak lagi. Karena kita dewasa, menghargai perbedaan kemauan dan pemikiran. Ya, walaupun konsep menikah adalah untuk tidak saling egois, tapi saling mengendalikan kemauan dari tiap pribadi untuk menjadi cita-cita bersama. Seperti menghargai perbedaan prinsip yang tertulis di kartu tanda hidup di negara ini. Cukup lama kita berbincang, tak terasa sudah hampir sore. Mas, aku gak bisa lebih lama lagi ya. Ini donat buat Mas sama Ibu. Salam sayang buat Ibu ya Mas. Jangan lupa disampaikan. Dan mohon doa juga dari Ibu. Atau kalau enggak, nanti aku telepon Ibu saja. Mas kan pelupa. Katamu nyerocos sambil tersenyum manis. Ya, itu senyum terakhirmu yang bisa aku rasakan dari balik maskermu. Lalu kamu beranjak dari kursi dan kau pakai helmmu. Ada hal yang aku ingat yang berbeda kali ini. Kini kamu tak lagi menjabat tanganku, tak lagi mencium tanganku, yang layaknya istri yang izin keluar kepada suaminya untuk bekerja sebagai PR di sebuah kantor asuransi. Iya, nanti Mas sampaikan ke Ibu kalau udah pulang dari pasar.
Salam juga buat mama papa. Salam saling terlempar di antara kami, dan itu mengiringi langkahmu. Kamu yang beranjak menjauh dari kehidupanku, menjauh dan tak terlihat lagi. Waktu terus saja berjalan, seolah ingin meninggalkanku dalam penyesalan. Dan aku hanya terduduk dengan umpatan yang tak bisa aku tanggung lagi. Aku memang masih sangat menyesal menjadi orang paling bodoh di dunia karena tak bisa berlanjut denganmu. Tapi aku harus menghormati keputusan kita bersama. Dengan tak beraninya aku melangkah jauh denganmu. Dan mungkin akan jadi karmaku suatu saat nanti yang telah mengecewakanmu. Lalu aku akan dikecewakan oleh orang yang sudah benar-benar aku sayang nantinya. Ting ting ting. Suara handphoneku pagi-pagi menerima pesan darimu. Ya, darimu yang kemarin mengabarkan pernikahannya dengan sepaket donat coklat kesukaanku. Mas, hari ini sudah H-14. Aku masih prepare sana sini. Doakan semua lancar ya. Segera bangun ya mas. Udah siang loh ini. Ubah ya mas kebiasaan bangun siangnya. Aku udah gak boleh ngingetin lagi loh nanti-nanti. Itu pesan darimu yang memang selalu tahu kalau aku selalu bangun kesiangan. Iya, doa terbaik dari mas buatmu ya. Semoga kita tetap jadi keluarga. Mas masih berusaha berubah kok. Salam buat mama, papa, dan adik ya. Aku jawab pesan singkatmu itu. Aku lalu lanjutkan hidupku yang makin tak jelas arahnya. Sampai akhirnya H-3 pernikahanmu. Kamu terakhir mengabariku. Kamu mengirim pesan. Mas, udah H-3 ya. Aku harus benar-benar siap mas. Mas juga harus berdoa agar disegerakan yang terbaik ya mas. Salam sayang buat ibu. Aku sebenarnya tak ingin lagi membalas pesanmu. Tapi kuat tak kuat, aku harus menghormatimu. Iya Ra, selamat berbahagia ya. Salam sayang buat mama papa. Dan itu jadi pesan terakhirmu sebelum kamu jadi istri orang. Ya, kamu memang pantas mendapat seorang yang lebih baik dari diriku. Aku memang selalu merasa tidak layak menjadi pendampingmu. Benar apakah yang kukatakan pada ibumu? Aku tak pernah siap. Aku memang tak selayaknya menyalahkan diriku. Tapi aku harus benar-benar sadar dengan segala risiko yang akan aku lalui kalau aku memutuskan terus bersamamu dulu. Kamu sangat mengerti dan menerima alasanku. Kamu menghormati apa yang telah kita putuskan dengan sadar dan tanpa pengaruh alkohol. Sudahlah. Mengingatmu memang tak pernah ada habisnya. Aku harus segera mandi. Aku ada janji dengan beberapa partner hari ini.